Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyenangkan hati Tuhan, kita mau memuji Dia, kita mau sembah Dia, sebab hanya Dia yang layak disembah. Amin. Kita mau angkat pujian, ku sanjung Kau di tempat yang maha tinggi.
Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, Allah yang tidak mati tetapi Allah yang hidup, kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga, karena hari-hari ini Tuhan Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa beribadah walaupun secara online Tuhan. Tetapi kami tahu Tuhan, hal ini tidak membatasi kuasa-Mu Tuhan, untuk ada di tempat ini, di rumah ibadah ini Tuhan, juga ada di rumah-rumah jemaat-Mu Tuhan Ebenezer, dan juga ada di rumah semua anak-anak-Mu yang menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada kesempatan pagi hari ini kami masih bisa menyelenggarakan ibadah kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, di saat kami mau beribadah Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan mungkin masih ada di tengah ibadah kami Tuhan, baik kami di rumah ibadah ini Tuhan, maupun kepada anak-anak-Mu yang berada di rumah Tuhan. Tetapi kami tahu Tuhan, kami punya Allah yang hidup. Kami mengundang hadirat-Mu Tuhan, kami mengundang otoritas-Mu Tuhan untuk mengusirnya Tuhan, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, usirkan Tuhan segala kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu jalannya ibadah kami Tuhan, baik itu Tuhan pemadaman listrik, jaringan Tuhan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus, agar supaya Tuhan ibadah ini Tuhan layak dan Tuhan bisa sampai kepada seluruh sidang jemaat-Mu, bahkan yang menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan hadirat-Mu, kuasa-Mu memenuhi seluruh ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami membuka ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami, kepala gereja, mempelai laki-laki surga yang akan datang. Haleluya, kami buka ibadah ini. Haleluya, haleluya. Amin. Ya. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Sekalipun kita tengah-tengah badai COVID, tapi kita tetap bersyukur sama Tuhan dan tetap dikasih kesempatan untuk beribadah sekalipun keadaannya seperti ini, kita tetap mengucap syukur. Amin. Kita akan pujian Tuhan Yesus baik. Terima kasih.
Yesus oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mohon angkat pujian dengan sayapmu. Dengan firman Tuhan kita bisa dikuatkan di tengah badai COVID sekarang ini. Amin. Firman berkata, kau besertaku. Firman-Mu berkata, kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku, di tempat mahal ini. Ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata, kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku, di tempat mahal ini. Tangan-Mu aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku, di tempat mahal ini. Ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Benar Tuhan, bahwasanya ini saatnya Tuhan, umat-Mu menyembah-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi, sebab Engkau Tuhan yang hidup, Engkau layak disembah, Engkau Raja kami ya Bapa, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih. Sesaat kami akan mengadakan ibadah kebaktian Tuhan, bahkan sedang berjalan, sebentar firman akan disampaikan Tuhan. Kami butuh urapan-Mu ya Bapa. Kami serahkan hidup kami, hati kami, untuk boleh dilawat dan digarap
dengan firman kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Jadikan mulut bibir kami mengatakan, terima kasih Yesus, bahwa satu-satunya Engkau Allah kami, satu-satunya Engkau Tuhan kami, yang sanggup mengatasi dan menolong apapun persoalan kami. Terima kasih Bapa, urang hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, biar kerendahan hati itu menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Mari kita semua katakan, amin. Mula pertama, saya ucapkan Shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Terutama untuk seluruh sidang jemaat GPT Ebenezer yang ada di rumah, yang saat ini saudara menyaksikan tayangan secara langsung. Sekali lagi saya ucapkan Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Tuhan senantiasa melindungi, memberkati dan menyertai kita semua. Puji Tuhan, saudara yang kasih di dalam Tuhan. Kembali lagi pagi ini kita bertemu kembali dalam ibadah online, ya saudara, yang kesekian kalinya. Tapi saya percaya, sekalipun ibadah secara online, tapi kalau saudara mengikuti firman, mengikuti ibadah dengan baik, dengan serius, saya percaya kuasa Allah, Roh Kudus juga ada di tengah-tengah saudara. Puji Tuhan, saudara yang kasih di dalam Tuhan. Pagi ini saya akan berkhotbah dengan judul berjaga-jagalah. Saudara, berjaga-jagalah. Ya, kita tahu kondisi sekarang ini, kita sebagai anak Tuhan harus berjaga-jaga. Karena firman Tuhan jelas bahwa mengatakan bahwa kita harus berjaga-jaga. Saudara. Coba kita baca dulu saudara. 1 Korintus 16 ayat 13. 1 Korintus pasal 16 ayat 13. Firman-Nya, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Yes, amin, saudara. Dikatakan di sini, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam teks yang kita baca ini, Paulus menekankan ada 3 hal, khususnya kepada jemaat yang ada di Korintus pada saat itu. Yang pertama harus berjaga-jaga. Yang kedua berdiri teguh dalam iman. Dan yang ketiga bersikap seperti laki-laki dan tetap kuat. Amin, saudara. Saudara, Rasul Paulus menulis surat ini atau pesan ini yang ditulis oleh Paulus ini, itu di akhir tulisannya di dalam pasal yang terakhir 1 Korintus ini. Jadi surat yang Paulus menulis ini adalah pesan yang terakhir di dalam tulisannya pada jemaat yang ada di Korintus. Tujuannya apa saudara? Supaya jemaat di Korintus ini terus berjaga-jaga, berdiri teguh dalam iman. Karena kita tahu Bapak Ibu semua, ya, di jemaat Korintus itu ada banyak permasalahan yang mereka hadapi. Antara lain adanya perpecahan di dalam jemaat Korintus. Sebagian yang mengatakan saya golongan Apolos, saya golongan Kefas, saya golongan Kristus, dan saya golongan Paulus. Jadi ada beberapa jemaat ini terjadi blok-blok di dalam jemaat di Korintus, terjadi perpecahan. Ya. Dan yang kedua juga ada aliran, ada banyak aliran-aliran yang menyesatkan yang masuk ke dalam jemaat di Korintus sehingga mempengaruhi iman mereka, khususnya pada jemaat yang ada di Korintus. Ya, juga pengaruh dari luar, saudara. Kenapa dikatakan pengaruh dari luar? Karena Korintus ini adalah kota metropolitan. Ya, kota metropolitan kita tahu ada banyak segala macam dosa yang merajalela di dalam kota Korintus ini. Di antaranya adalah saudara, kota Korintus ini banyak tanda kutip kupu-kupu malam. Kota metropolitan, perbuatan cabul di situ juga sangat-sangat meningkat.
ya, kerusakan moral yang ada masyarakat pada saat itu juga cukup tinggi di kota Korintus. Itu sebabnya Paulus mengingatkan kepada jemaat ini, berdirilah teguh dalam iman dan bersikaplah seperti laki-laki dan tetap kuat. Artinya apa, saudara? Supaya tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran, dengan situasi kondisi yang ada di dalam kota ini, supaya jemaat ini tetap teguh berdiri. Saudara kasih di dalam Tuhan, sama halnya dengan kehidupan kita. Ya, kita juga tinggal di dalam kota besar. Saya pula di dalam kota besar. Saya katakan ini juga seperti kota metropolitan, karena ada pelabuhan, perdagangan dan sebagainya. Apalagi kita beberapa kota-kota besar di Indonesia. Sama halnya situasi kondisi yang kita hadapi, pengaruh-pengaruh dari luar juga banyak yang mempengaruhi iman percaya kita. Itu sebabnya Paulus ingatkan pada kita pada pagi hari ini, supaya kita tetap berjaga-jaga, berdiri teguh dalam iman dan bersikap harus kuat, saudara. Saudara kasih di dalam Tuhan, pagi ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan khususnya tentang berjaga-jaga, ya, tentang berjaga-jaga. Tadi kita sudah baca ada 3 di situ yang Paulus sampaikan. Berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, dan bersikap seperti laki-laki, tetap kuat. Saya tidak menyinggung pagi ini tentang berdiri teguh dalam iman, begitu juga bersikap seperti laki-laki. Ya, doakan saudara, kalau Tuhan izinkan minggu depan saya akan sampaikan kelanjutan firman ini. Tapi pagi ini secara khusus saya akan menyampaikan tentang berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga. Ini kalimat perintah, berjaga-jagalah. Artinya berhati-hati atau harus waspada. Harus waspada. Kita sebagai umat Tuhan harus selalu berhati-hati dan waspada, terutama di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, ya, di depan kita ini ada banyak hal-hal yang dapat mengganggu iman perjalanan kita. Itu sebabnya sebagai anak Tuhan kita harus berjaga-jaga. Karena firman Tuhan berkata apa, saudara? Dalam Efesus pasal 5 ayat 14 dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bangunlah hai kamu yang tidur. Artinya supaya kita sadar, supaya kita berjaga-jaga. Jangan tidur saat-saat sekarang ini, saudara. Amin. Karena kita lihat situasi kondisi, nanti kita lihat. Saya menyelidiki firman ini, Tuhan maksudnya apa ini? Kita harus berjaga-jaga. Saudara, saya menyelidiki perkataan berjaga-jaga ini, ya. Itu Paulus menekankan berjaga-jaga. Kurang lebih ada 7 kali dia mengatakan berjaga-jaga. Baik kepada jemaat di Korintus, baik jemaat Efesus, jemaat Tesalonika. Dia terus mengatakan berjaga-jaga. Bukan hanya Paulus, tapi Tuhan Yesus sendiri juga mengatakan berjaga-jaga. Sudah, berjaga-jagalah senantiasa. Jadi berjaga-jaga ini bukan sesuatu hal yang bagaimana ya? Artinya kita benar-benar harus punya sikap yang berjaga-jaga, saudara. Ya, berjaga-jaga. Coba kita lihat itu perkataan Tuhan Yesus di dalam Markus. Nanti Evan tolong bantu. Perkataan Tuhan Yesus itu di dalam Markus pasal, ya saudara, ya, Markus 13 ayat 37. Markus 13 ayat 37. Firman-Nya, Ya. apa yang kukatakan kepada kamu, Ya. kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Nah, apa yang kukatakan kepada kamu, ini perkataan Tuhan Yesus. Kukatakan juga kepada semua orang, berjaga-jagalah. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya berkata kepada para
katakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Artinya semua orang itu siapa? Saudara dan saya. Kita semua. Kita sebagai semua orang. Firman Tuhan mengatakan berjaga-jagalah. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Kita harus berjaga-jaga di dalam dunia ini. Nah, mengapa kita harus berjaga-jaga, saudara? Ya, berarti ada satu hal yang penting. Kalau Yesus katakan berjaga-jaga untuk semua orang, buat saudara dan saya, buat kita semua harus berjaga-jaga. Sekali lagi saya katakan, berarti ada sesuatu yang penting. Amin, saudara. Ya, ada yang penting. Mengapa kita harus berjaga-jaga, saudara? Saya pagi ini hanya mengangkat 3 hal. Ya, mengapa kita harus berjaga-jaga? Yang pertama, saudara, karena iblis berusaha untuk menghancurkan kehidupan orang-orang yang percaya. Itu yang pertama. Ini mengapa kita harus berjaga-jaga? Karena iblis berusaha untuk menghancurkan kehidupan kita, khususnya kepada anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ini saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus berjaga-jaga? Supaya kita tidak jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Dan yang terakhir, saudara, karena kita tahu kedatangan Kristus sudah tidak lama lagi. 3 hal inilah yang pagi ini kita akan renungkan, Bapak Ibu semua. Ya, biarlah tujuan firman ini supaya saudara dan saya kita dapat memahami. Kita mengikuti ibadah, bukan hanya mengikuti ibadah. Oh, luar biasa firman-Nya, amin. Itu puji Tuhan, saya katakan baik. Tapi yang terlebih daripada itu, kita bisa mengoreksi kehidupan kita. Bahwa firman Tuhan mengajar kita supaya kita tetap berjaga-jaga. Karena apa? Karena iblis berusaha untuk menghancurkan kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita tidak jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Dan yang terakhir, karena Kristus sudah tidak lama dia akan datang yang kedua kali. Kita akan lihat, saudara. Coba kita baca yang pertama. Karena iblis berusaha untuk menghancurkan kehidupan kita. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jaga. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iya, saudara. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis, dikatakan apa? Ia berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Apa maksudnya, saudara? Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saya katakan, iblis sekarang ini sedang berjalan keliling. Ya, iblis ini sekarang sedang berjalan keliling. Dia bagaikan singa yang siap menerkam, saudara. Ya, anak-anak Tuhan. Dia bagaikan singa yang mengaum-ngaum, yang mencari mangsa untuk ditelan. Ini iblis, katakan. Ya. Jadi iblis sekarang sedang berjalan keliling bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Dia mencari mangsa, berusaha menghancurkan kehidupan orang-orang yang percaya. Sekarang ini, saudara, saya meneliti firman ini. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Karena lawan adalah iblis. Jadi buat kita sebagai orang percaya, saudara, lawan kita firman Tuhan adalah bukan penguasa, bukan pengusaha, tapi penguasa dunia ini adalah iblis. Ya, jadi iblis sekarang berusaha untuk menghancurkan kehidupan orang-orang yang percaya. Saudara tahu apa yang iblis kerjakan? Yang sekarang dia sedang kerjakan. Sekarang, saudara, saya katakan, iblis ini sedang menghancurkan ekonomi dunia. Iblis sekarang sedang menghancurkan ekonomi dunia.
kita dapat dilihat. Itulah virus COVID ini, menghancurkan ekonomi dunia ini. Ini pekerjaan iblis. Saya katakan ini pekerjaan iblis. Mungkin bapak ibu bertanya di rumah, loh, Pak Pendeta bisa mengatakan pekerjaan iblis, apa buktinya? Saya kasih bukti, saudara. Ya, pekerjaan iblis itu Alkitab katakan, ya, iblis pekerjaannya merusak, membinasakan dan membunuh. Ya, ini pekerjaan iblis. Usaha, pekerjaan, bisnis bangkrut. Sekarang ini ada berapa banyak pengusaha, orang-orang kaya, mereka stres, ada yang bunuh diri karena situasi ekonomi terjadi sekarang ini. Ini pekerjaan iblis. Dia sengaja menghancurkan ekonomi. Ya, nanti dibalik itu dia punya tujuan yang luar biasa. Ya, berapa banyak pengusaha yang mengalami kebangkrutan, dan di dalamnya saudara, dalam pengusaha itu ada juga orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya. Berapa banyak terjadi PHK, dirumahkan, dan di antaranya para karyawan itu juga ada orang-orang yang percaya Tuhan. Jadi hal ini bukan hanya kepada semua orang akan mengalami, baik kita orang yang percaya maupun juga orang-orang yang katakan di luar kepercayaan daripada Kristus. Mereka mengalami. Ini pekerjaan iblis yang sengaja dikatakan ingin menghancurkan ekonomi dunia ini. Benar. Ini semua pekerjaan iblis. Karena salah satu sifat iblis, pekerjaan iblis adalah merusak, menghancurkan, dan membinasakan. Itu salah satu pekerjaan iblis. Ya, kita lihat contoh, saudara. Bagaimana Ayub? Ayub orang yang saleh, Alkitab katakan. Ayub 1 pasal 1. Ayub adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan, orang yang kaya. Coba Pak Stephen kita buka sedikit ya. Ayub pasal 1. Ayat pasal 1 coba. Berikut kesalehan Ayub dicoba. Iya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz. Ada seorang laki-laki di tanah Uz. Bernama Ayub. Bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan Iya. menjauhi kejahatan. Iya. Terus? Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Iya. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, Iya. 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Sekali lagi, Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. ya, sampai sini. Ayub ini orang yang jujur, orang yang saleh dikatakan, dan orang yang sangat kaya. Ya, orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Pada zaman itu Ayub ini orang yang sangat kaya, saya katakan. Secara ekonomi, berapa banyak dia punya ternak? Ribuan ekor. Anak-anaknya punya anak 10, luar biasa. Udah. Tapi apa yang terjadi saudara kami yang kasih dalam tubuh? Kekayaan Ayub dalam sekejap hancur. Dalam sekejap habis kekayaan Ayub. Saudara, ya? Anak-anaknya mati, kekayaannya habis dalam sekejap. Bahkan tubuhnya hancur karena penyakit. Ini pekerjaan siapa, saudara? Iblis. Ya, saudara baca sendiri di rumah itu kitab Ayub. Ya, Bapak Ibu semua yang ada di rumah baca kitab Ayub. Ini pekerjaan iblis. Di sementara iblis sedang berjalan-jalan. Allah kata, kau dari mana? Aku sedang mengelilingi dunia. Ya begitu cerita. Lihat ada hamba Tuhan. Hawaii. Tapi ingat, jangan kamu ambil nyawa. Tapi semua kekayaan yang kamu boleh merusak. Inilah pekerjaan iblis. Kekayaan Ayub, orang yang sangat terkaya, dalam sekejap mata habis. Ini pekerjaan iblis. Saudara, ya. Nah,
Mengapa kita harus berjaga-jaga? Karena iblis ini akan berusaha menghancurkan kehidupan kita orang-orang yang percaya. Tanpa kita sadari, saya katakan sekarang ini sudah terjadi. Ekonomi ini hancur. Ini pekerjaan iblis. Karena apa? Contohnya di akhir. Ya? Contohnya akhir. Ada banyak pengusaha kaya. Tiba-tiba dengan kejadian seperti ini langsung bangkrut. Mereka bingung. Saudara, ini semua adalah pekerjaan iblis yang memang saya katakan Tuhan izinkan. Tuhan izinkan. Ya. Waktu Ayub digoda oleh iblis, Tuhan izinkan. Silahkan Tuhan. Jadi seizin Tuhan, saudara. Karena di balik itu juga ada maksud Tuhan yang akan terjadi, saudara. Sudah kasih di dalam Tuhan. Mari saya ingatkan pada pagi hari ini, kita sadar dan berjaga-jaga. Kita harus sadar dan berjaga-jaga. Coba ayat yang ke-9, 1 Petrus pasal 5. Ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab apa? Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Amin. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Amin. Saudara, Bapak Ibu sekalian di rumah, ya. Jadi pekerjaan iblis ini merusak ekonomi. Saya katakan bukan hanya di kota Jayapura, bukan hanya di kota Anda, mungkin Anda di Makassar, bukan hanya di Makassar, bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Indonesia. Tapi yang kita katakan, ya, bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara kita semua yang ada di dunia ini, semua negara mengalami penderitaan yang sama. Krisis ekonomi sekarang sudah mulai terjadi. Memang belum, saya katakan, tapi sudah mulai. Krisis Indonesia sudah mulai. Indonesia, puji Tuhan, kita masih tetap bertahan. Ya, masih saya katakan. Tapi ada beberapa negara lain sudah mulai goyah. Kita tidak tahu sampai kapan ini masalah ini terjadi. Tetapi firman Tuhan ingatkan para pendengar ini, mari kita terus tetap berjaga-jaga. Karena ini pekerjaan iblis yang merusak. Dan lawannya apa dikatakan tadi? Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Tidak bisa ini dilawan dengan senjata nuklir, dengan apapun tidak bisa. Pekerjaan iblis. Lawanlah dengan iman yang teguh. Saya katakan saudara, kita tidak bisa melawan iblis dengan kekuatan kita, dengan senjata. Tetapi iblis dapat dikalahkan lewat iman dan hikmat. Amin, saudara. Jangan kita katakan, oh saya punya iman, saya lawan dengan iman. Betul. Tapi juga kita harus pakai hikmat. Lawanlah iblis dengan iman dan hikmat. Saudara, iman kepada Yesus. Kita percaya, kita punya iman dalam nama Yesus. Ya, ada kuasa kebangkitan. Amin. Kita percaya dengan iman kita. Tapi kita juga punya hikmat. Karena kita mengatakan hikmat yang dari atas itu adalah murni. Itulah hikmat daripada Allah. Ya, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi saudara, saya ingatkan kepada Bapak Ibu semua, hamba Tuhan, ya. Kemarin ini ada satu berita di daerah Amerika. Dia sama satu gereja juga, gereja Tabernakel itu. Seorang hamba Tuhan pendeta, dia katakan dia serukan semua jemaatnya tetap ibadah seperti biasa. Dia katakan ini virus corona ini hoax. Dia bilang, itu dia tidak percaya dengan itu. Dia bilang kuasa Tuhan Yesus lebih besar, punya iman. Saya setuju dengan perkataan seperti itu. Tapi hikmatnya di mana? Dia tetap, dia katakan kami tidak takut. Saya kalau takut, dia bilang, kecuali kalau saya sudah masuk ke rumah sakit atau saya di penjara. Dan apa yang terjadi sudah? Ya, sempat dia melakukan ibadah semua jemaatnya tetap ibadah. Dan kemudian petugas datang menangkapnya. Dan singkat cerita, berapa bulan kemudian hamba Tuhan ini kena COVID. Akhirnya meninggal.
Nah ini, di mana hikmatnya? Punya iman, tapi harus ada hikmat. Ya, sudah kasih di dalam Tuhan. Karena hikmat, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Artinya apa saudara kalau takut akan Tuhan? Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Nah, kita punya iman, tapi kita percaya ada hikmat. Hikmat takut akan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, menghadapi situasi ekonomi, menghadapi situasi yang sekarang ini, saya ingatkan dari tempat ini, jangan jauh-jauh daripada Tuhan. Semakin Anda jauh daripada Tuhan, kita tidak akan tahan menghadapi serangan iblis. Amin. Iblis akan siap, dia mencari kelemahan kita. Makanya saudara, terus kita tetap ada dalam persekutuan. Sekalipun saudara mungkin tidak bisa datang beribadah seminggu 3 kali di tempat ini, tapi mari saudara yang ada di rumah tetap membuat satu hubungan mesbah dengan dia. Bangun pagi berlutut berdoa menyembah Tuhan. Saudara, ya, baca Alkitab. Karena baca Alkitab, iman kita semakin tumbuh, semakin timbul. Ya, dalam Roma 10:17, iman timbul oleh karena pendengar akan firman Allah. Jadi ketika kita membaca Alkitab, itulah yang dapat menguatkan iman percaya kita. Efesus pasal 6 ayat 11. Efesus pasal 6. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Itu Efesus 6 ayat 11. Jadi saudara sekali lagi saya katakan, sebentar. Artinya untuk kita bisa melawan serangan-serangan iblis ini, ya, lawanlah dia dengan menggunakan perlengkapan senjata Allah. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Apa senjata lain? Ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, hanya lewat iman kita percaya kepada Yesus. Iman itu timbul oleh karena mendengar firman. Bacalah Alkitab supaya kita bisa tahu keadaan dunia ini. Alkitab sudah menulis, sudah. Benar. Kalau saya mengikuti berita-berita yang sekarang ini terjadi, saya tidak asing karena firman Tuhan sudah mengatakan. Sudah, ya, firman Tuhan sudah mengatakan. Itu sebabnya mari Bapak Ibu semua bacalah Alkitab. Puji Tuhan saudara yang di rumah ini, khususnya para jemaat masih setia membaca GMA. Disitulah iman kita semakin bertumbuh. Kita bisa mengerti, oh ternyata keadaan dunia ini seperti ini, seperti ini. Itu saudara. Jadi yang pertama, mengapa kita harus berjaga-jaga? Karena iblis akan berusaha untuk menghancurkan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Amin. Yang kedua, saudara, mengapa kita harus berjaga-jaga? Supaya kita tidak jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Markus 14 ayat 38. Markus pasal 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Betul. Roh penurut, daging lemah. Daging ini kalau nafsu daging kita, maunya enak, udah, maunya santai. Tapi roh ini penurut, dia akan ikut. Lawan kelemahan daging kita ini dengan roh yang ada di dalam diri kita. Amin. Ada firman katakan, roh yang ada di dalam diri lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Saudara, ya, berjaga-jagalah dan berdoa
ke dalam pencobaan. Karena apa? Karena tidak kuat menghadapi cobaan hidup yang serba sulit sekarang. Maka dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ini perkataan Tuhan Yesus. Ketika dia berdoa, dia mengajak para murid-murid, berjaga-jagalah, berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Kalau Yesus tahu manusia ini lemah. Amin. Jadi harus banyak berdoa, berjaga-jaga. Karena Yesus tahu ada banyak orang juga jatuh ke dalam pencobaan, tidak kuat menghadapi ujian-ujian pencobaan yang kita hadapi, saudara. Ya, apalagi sekarang yang serba sulit, sukar, saudara. Sebagai contoh saya katakan, ya, situasi ekonomi yang seperti ini. Karena lapar, ada orang melakukan pencurian. Karena lapar, ada orang melakukan penjarahan. Saya tertegun waktu itu saya melihat di TV, saudara, di daerah Medan, ada seorang karena lapar, dia katakan dia sudah 3 hari gak makan. Akhirnya apa? Dia melakukan pencurian, hanya mengambil 5 kilo beras. Ditangkap, digebukin orang sana, mukanya bonyok dan sebagainya. Kasihan, saudara. Ya, dibawa ke kantor polisi. Dan dia sampai polisi, dia sampaikan apa adanya. Dia kata, polisi tanya, kenapa kamu melakukan ini? Dia katakan, kami lapar, kami korban PHK, tidak ada uang, tidak ada makanan, punya anak, dan istri sama anaknya diungsikan ke rumah mertuanya, dan dia di rumahnya masih ada sebagai anak. Akhirnya polisi pintar, polisi cek benar nggak perkataan. Polisi bawa sampai ke rumahnya, dilihat keadaan rumahnya, memang benar. Kasihan, saudara, tidak apa-apa. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan, orang ini dimaafkan. Saya setuju dengan tindakan Pak Polisi ini. Amin, saudara. Terima kasih Pak Polisi, saya katakan. Harus ada rasa keadilan, saudara. Dan akhirnya karena terus di medsos ada beritanya ada. Akhirnya Tuhan kirim berbagai orang untuk memberikan bantuan sembako kepada keluarga. Karena apa? Mereka bisa melakukan pencurian. Begitu juga karena tidak ada uang, orang gelap mata bisa melakukan apa saja dengan kondisi seperti ini. Tapi saya katakan sudah dikasih di dalam Tuhan, ya, sebagai orang-orang yang percaya, ini tidak boleh terjadi. Amin. Jangan karena apa kita mencuri, kita tidak punya uang, kita gelap mata, tidak boleh, saudara, tidak boleh. Apalagi kita sebagai anak Tuhan, orang-orang Kristen, ya, tidak boleh, saudara. Kenapa saya katakan? Karena sebagai anak Tuhan, orang-orang percaya, kita harusnya sudah tahu. Dan firman Tuhan sudah katakan dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama, ya, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Itu sudah dijelaskan. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara baca di rumah ya. 2 Timotius 3 ayat yang pertama dan seterusnya. Itu jelas. Ini sudah dikatakan dalam Alkitab. Ketahuilah pada hari-hari terakhir. Kapan tuh hari-hari terakhir? Itulah sekarang ini. Hari-hari terakhir adalah zaman akhir, bukan akhir zaman. Akhir zaman adalah selesai. Ini belum akhir zaman. Amin. Akhir zaman dan zaman akhir itu berbeda. Sekarang kita hidup di zaman akhir. Kita hidup di zaman akhir, belum akhir zaman. Kalau akhir zaman selesai, Kristus datang yang kedua kali, itulah namanya akhir zaman. Zaman ini berakhir. Tapi sekarang kita hidup di zaman akhir. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini yang kita sudah tulis. Akan datang masa yang sukar. Sekarang kita hidup di zaman akhir. Masa yang sukar, saudara. Saya menyelidiki dalam Alkitab.
Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani-nya, sukar ini, bahasa yang sukar adalah kalepos. Kalepos. Akan datang masa yang sukar. Itulah kalepos. Apa itu kalepos itu? Ada dua pengertian. Yang pertama adalah suatu keadaan yang menakutkan, masa yang sangat berbahaya, yang tidak bisa dikendalikan dan dikontrol oleh manusia. Saudara, suatu keadaan yang menakutkan, masa yang sangat berbahaya, itu yang pertama. Ya, yang tidak bisa dikendalikan dan dikontrol oleh manusia. Itulah kalepos artinya. Jadi sekarang ini kita memasuki zaman masa yang sukar. Jadi yang pertama dikatakan sini, masa yang sukar, suatu keadaan yang menakutkan. Suatu keadaan yang menakutkan. Sekarang ini sedang terjadi. Amin. Saudara merasa keadaan ini yang menakutkan? Ya? Orang takut. Di mana-mana orang takut. Keluar rumah takut. Ketemu orang takut. Betul, saudara. Dan kita harus lakukan hikmah, ikuti anjuran pemerintah. Makanya kita harus tahu keadaan yang sekarang ini masa yang sukar. Kalepos ini suatu keadaan yang menakutkan. Jadi saudara, Alkitab sudah lebih dulu mengatakan. Amin. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan ini ditulis 2000 tahun yang lalu. Dan ini terjadi sekarang. Keadaan yang sukar, keadaan yang menakutkan. Semua orang mengalami ketakutan. Udah, coba aja, kalau saudara berani. Kita mau pergi ke satu tempat, berbuat orang banyak pun juga. Kita mesti berpikir. Udah, oh jangan kita ada iman, kita enggak bisa. Udah, takut keluar rumah, takut bersentuhan, takut kena penyakit. Dan sekarang terjadi. Ini keadaan yang sukar. Ya. Yang kedua pengertian masa yang sukar adalah masa yang sangat berbahaya, yang tidak bisa dikendalikan dan dikontrol oleh manusia. Dan ini terjadi sekarang ini. Ya. Dengan penyebaran COVID-19 ini. Tidak bisa dikendalikan dan tidak bisa dikontrol oleh manusia. Amin, saudara. Jadi Alkitab sudah mengatakan hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kleopos. Udah, keadaan yang sangat berbahaya, yang tidak dapat dikendalikan, dikontrol oleh manusia. Dan saya katakan ini sudah terjadi. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita tahu sekarang adalah masa yang sukar, apa yang harus kita lakukan? Saudara, apa yang kita lakukan dengan situasi kondisi seperti ini masa yang sukar? Kembali lagi, berjaga-jagalah dan berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa. Makanya pemerintah katakan stay at home, supaya di rumah kita tetap waspada, berjaga-jaga. Doakan bangsa ini, doakan keluargamu, anak-anak, supaya Tuhan memagari. Jadi berjaga-jaga dan berdoa, karena kita tahu sekarang ini adalah zaman masa yang sukar. Kleopos dalam sekarang ini satu masa yang menakutkan, satu masa yang sangat berbahaya, yang tidak dapat dikontrol dan dikembalikan oleh manusia. Dan ini sekarang terjadi, saudara. Ya, itu sebabnya sudah kasih dalam Tuhan, kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga artinya kita harus hati-hati, waspada, lihat situasi, jangan lemah, jangan lengah. Kalau artinya berjaga-jaga, dan juga jangan sombong. Kalau orang sombong akan segera jatuh. Benar, itu maksudnya berjaga-jaga. Ya, makanya sebagai anak Tuhan kita ini harus cerdas, harus pintar. Benar. Orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, dia selalu berjaga-jaga. Dia selalu berhati-hati dalam tindakan apapun yang dilakukan. Dia selalu berhati-hati. Karena firman Tuhan katakan berjaga-jaga, berhati-hati, waspada, tetap berdoa. Dan berdoa, yang pertama berjaga-jaga, dan kedua adalah berdoa. Berdoa, kita minta perlindungan dari Tuhan. Minta perlindungan dari Tuhan.
minta kekuatan supaya kita mampu bertahan di dalam menghadapi masa-masa yang sukar. Tanpa kita minta kekuatan Tuhan, kita tidak akan mampu, saudara. Kita minta kekuatan dari Tuhan, saudara. Ya, kasih dalam Tuhan. Coba kita lihat Ayub pasal 22 ayat 27. Kita harus berdoa. Ayat 22 ayat 27. Ayat ke-27. Iya. Jikalau engkau berdoa kepadanya, Ia akan mengabulkan doamu. Amin. Dan engkau akan membayar nazarmu. Haleluya. Jika engkau berdoa kepadanya, jika engkau berdoa kepada Tuhan, Ia akan mengabulkan doa. Itu kata Ayub. Mazmur katakan apa? Mazmur 34. Coba, Mazmur 34 ayat 16. Mazmur pasal 34 ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Orang-orang benar siapa? Itulah orang-orang yang percaya di dalam Yesus. Dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Amin. Dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Haleluya. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, artinya meminta, berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Amin. Bapak Ibu semua, berdoa dan berjaga-jaga, saudara. Itu sebabnya sudah kasih di dalam Tuhan. Mengapa kita harus berjaga-jaga? Ya, karena supaya kita tidak jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Jadi sekarang ini kita sedang diuji, saudara. Kita sedang dicobai. Memang ujian itu datangnya dari Tuhan, pencobaan itu datangnya dari iblis. Kita sedang diuji dan dicoba, saudara. Sejauh mana kita masih bertahan atau tidak, saudara? Ya, jangan jauh dari Tuhan. Tetap membangun persekutuan dengan Tuhan. Dari kasih di dalam Tuhan. Saya sekalipun katakan tidak ada kegiatan ibadah, tetap mempersiapkan firman dengan baik. Sekalipun kita khotbahnya sekarang live, saudara di rumah tidak ada jemaat, paling cuma beberapa orang, tapi tidak mengurangi firman Tuhan yang saya siapkan. Amin, saudara. Tetap, saudara. Itu yang kedua, terakhir, saudara. Mengapa kita harus berjaga-jaga? Ya, mengapa kita berjaga-jaga? Yang ketiga, yang terakhir adalah karena kita tahu kedatangan Kristus sudah tidak lama lagi. Benar. Kedatangan Kristus saya katakan sudah tidak lama lagi. Coba kita baca Matius pasal 24. Injil Matius pasal 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Ya, sampai situ dulu. Di sini dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Benar, saudara. Ya, seorang pun tidak ada yang tahu secara pasti kedatangan Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan, berjaga-jagalah. Kita harus berjaga-jaga, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Jadi kita harus berjaga-jaga. Kita tidak tahu kedatangan Kristus pastinya kapan, tidak tahu. Karena kita juga katakan, ya, tidak ada seorang pun yang tahu kedatangan Kristus. Malaikat-malaikat di surga pun tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Amin. Itu rahasia Allah, rahasia Tuhan. Pertanyaannya, apakah Yesus tahu? Yesus tahu. Tapi ketika waktu dia sebagai manusia, ya, dia memang itu rahasia Allah. Tapi dia sebagai Tuhan dia tahu. Sebagai manusia dia tidak tahu kapan kedatangan Allah. Tuhan yang kedua kali. Ya. Tapi Yesus, saya katakan, secara kalau dia sebagai Tuhan dia tahu. Karena firman Tuhan,
anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu, anak yang tahu. Anak itu adalah pribadi Yesus secara pribadi sebagai manusia. Ketika itu sudah. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua kali ini tidak ada yang tahu secara pasti. Saya katakan tidak ada yang tahu secara pasti. Tetapi buat kita anak-anak Tuhan, kita tahu kedatangan Kristus sudah tidak lama lagi. Karena apa? Ya, tanda-tanda ini Tuhan sudah nyatakan. Coba ayat 44 dikatakan apa? Ayat 44. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia. Hendaklah kamu juga siap sedia. Nah, berjaga-jaga. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Kita harus siap sedia. Kita harus berjaga-jaga. Ya, karena kita tahu kedatangan Tuhan sudah tidak lama. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Coba Matius 24 ayat 37 sampai dengan 39. Kita baca, saudara. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Terus, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum. Ya, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Terus, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Amin. Nah, inilah tandanya, saudara. Ya, memang kita tidak tahu secara pasti kapan kedatangan Kristus yang kedua kali ini. Tidak tahu, sama pun tidak tahu. Tapi tanda-tanda kedatangan Tuhan kita tahu. Sudah, maka saya katakan kedatangan Kristus ini sudah tidak lama lagi. Dibuktikan apa tadi dikatakan? Sebab sebagaimana pada zaman Nuh. Contohnya zaman Nuh, saudara. Ya, saudara kasih di dalam Tuhan. Pada zaman Nuh, sebelum air bah itu datang, saya katakan sebelum air bah itu datang, mayoritas manusia pada zaman itu menentang kebenaran. Ya, manusia hidup di dalam dosa, makan minum, mabuk-mabukan, kawin sana kawin sini. Itu pada zaman Nuh. Sudah terjadi kekerasan, peperangan, kejahatan, pembunuhan, merupakan pemandangan sehari-hari pada zaman Nuh. Sudah merupakan pemandangan yang sehari-hari. Ya, kenapa saya bisa berkata demikian? Coba kita baca Kejadian 6 ayat 13. Kejadian 6 ayat 13. Kejadian pasal 6 ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Perhatikan saudara, ini perkataan Allah sendiri. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab apa? Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Itu sudah. Jadi kejahatan, kekerasan sudah memuncak sampai di telinga Allah pada zaman itu yang tadi saya katakan. Terjadi kawin mawin, mabuk, makan minum. Orang sudah tidak hidup dalam kebenaran. Maka dikatakan kalau saudara baca di dalam kejadian kisahnya Nuh, dikatakan Nuh adalah orang yang tak bercela pada zamannya. Jadi cuma hanya Nuh yang lain semua hidupnya rusak. Hanya Nuh dan keluarganya yang Tuhan lihat mereka hidup di dalam kebenaran dan kudus. Nah, mereka hidup di dalam Tuhan. Ya, kejadian pada zaman Nuh, saya katakan terjadi juga di zaman akhir ini. Amin. Sekarang terjadi. Berapa banyak terjadi kekerasan? Dari mulai kekerasan dalam lingkungan rumah tangga, kekerasan di pinggir jalan, kekerasan
kejahatan semakin tinggi, angka tingkat kriminalitas semakin tinggi, begal di tengah jalan berani, perampokan dan sebagainya, pembunuhan. Pada zaman Nuh terjadi, makan minum orang-orang mabuk. Apa sekarang tidak ada orang mabuk? Saudara, banyak orang-orang mabuk. Terjadi kawin-mawin. Apa maksudnya kawin-mawin? Kawin-mawin itu kawin cerai, saudara. Dan ini terjadi sekarang, zaman sekarang ini dan sebagainya. Dan kalau kita lihat, ini merupakan adalah pemandangan sehari-hari di antara kita. Jadi kalau kita katakan, sebagaimana zaman itu, maka kedatangan anak manusia sudah tidak lama. Berarti kita sudah menghindari kejadian zaman Nuh terjadi seperti yang tadi saya sampaikan, dan sekarang ini sudah terjadi di dalam dunia ini. Berarti sudah kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Amin, saudara. Kita tidak bisa main-main, saya kata. Tidak bisa main-main dengan kondisi sekarang ini. Mari, saudara, ya, dalam Injil Matius pasal 4 ayat 17, Tuhan Yesus berkata, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini perkataan Tuhan Yesus. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ada kedatangan Yesus yang kedua kali, sudah dekat. Sudah dikasih di dalam Tuhan. Mari saya katakan sekali lagi, kedatangan Kristus sudah tidak lama. Kita tidak bisa main-main dengan kondisi sekarang. Jaga kehidupan kita. Sudah, ya, jangan sampai Kristus datang yang kedua kali kita tidak diangkat, tertinggal. Jangan sampai, saudara. Ya, sudah kasih dalam Tuhan. Saudara, saya pernah sampaikan di tempat ini pada tanggal 29 Maret, dengan kejadian COVID-19 ini adalah satu peringatan dari Tuhan. Tujuannya apa, saudara? Supaya manusia ini bertobat dan hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Itu pertama kali kita live ibadah tanggal 29 Maret. Saya sampaikan hal ini. Jadi kalau sekarang ini kita lihat, ya, penyebaran COVID ini, ya, ini adalah satu peringatan, saya katakan, peringatan dari Tuhan supaya manusia ini bertobat dan hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Puji Tuhan, saudara, dengan adanya COVID ini, ada banyak orang sekarang sudah menyadari dan mau bertobat. Amin, saudara. Benar. Mungkin saudara dalam medsos saudara lihat di WA ada kiriman, ya, contoh negara Italia, Brasil, Spanyol, ribuan orang berdoa di jalan-jalan. Mereka berdoa minta ampun di jalan-jalan. Saudara, tandanya apa? Mereka mengakui mereka selama ini hidup salah, hidup berdosa. Dengan pujian, sebab dia hidup dalam bahasa Spanyol, ya, di Brasil juga seperti itu. Ribuan orang sekarang ini berdoa mencari Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan. Hai, dengan kejadian seperti ini, manusia semakin sadar. Dan baru-baru ini, saudara, saya mendapat satu video kiriman, ya, dan saya melihat, menyaksikan ada satu video dari anggota Kongres Amerika Serikat, ya, anggota Kongres ini yang bernama Randy Weber. Dia berdoa sambil menangis, saudara. Dia berdoa sambil menangis, disaksikan oleh para staf-stafnya. Anggota Kongres Amerika Serikat itu kayak di sini katakan anggota DPR, ya, saudara. Anggota Senat Amerika ini dia berdoa, dia menangis, dia minta ampun kepada Tuhan. Sebagian doanya yang saya ingat, saudara, Randy Weber ini berkata, Tuhan, ampuni kami. Kami telah membuang firman-Mu dari sekolah negeri kami. Dia katakan, kami telah membuang Alkitab dari bangku kelas, dan 10 perintah Allah di dinding sekolah kami sudah tidak ada. Saudara bayangkan di dalam doa seperti ini. Saudara, ya,
saudara, kalau saudara tahu yang terjadi sekarang di Amerika Serikat, pendidikan agama sudah tidak diajarkan di sekolah-sekolah negeri sejak peristiwa 11 September 2011. Yang saudara tahu, 11 September, 2 pencakar langit gedung World Trade Center di Amerika Serikat diserang oleh teroris dengan pesawat diruntuhkan, hancur. Sejak peristiwa itu, Kongres Amerika Serikat memutuskan, dan dia katakan apa? Dia membuat suatu ketentuan supaya setiap siswa di Amerika Serikat diwajibkan untuk sumpah setia dan taat kepada negara. Saudara, diwajibkan ini. Dan pendidikan agama atau pelajaran agama sudah tidak diajarkan di sekolah umum. Akibatnya, saudara, banyak siswa sekarang anak generasi berjawab, mereka tidak kenal Tuhan. Dan ini diakui oleh Ray Weber. Dia berkata tadi dalam doanya, dia menangis, saudara. Ampuni kami, Tuhan. Kami telah membuang Alkitab dari bangku sekolah kami. Itu, saudara. Ya? Dia mengakui sekarang. Kemudian di dalam doanya lagi yang dia sampaikan, dia berkata lagi, Tuhan, ampuni kami. Kami sudah menginjak upacara pernikahan suci. Dia katakan, dengan gaya hidup alternatif. Saudara tahu? Ya? Sampai dikatakan, Tuhan tolong kami dua kali dia kata, tolong Tuhan, tolong kami. Dalam doanya ini. Saudara kasih dalam Tuhan. Kita tahu, saudara, sejak Presiden Barack Obama memimpin Amerika Serikat, pernikahan sejenis dilegalkan di sana. Tidak sesuai dengan kita. Dilegalkan oleh Barack Obama. Bahkan pada saat itu ada beberapa hamba Tuhan pendeta yang tidak mau memberkati pasangan sejenis menikah. Apa yang terjadi? Pendeta itu ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Itu sebabnya saudara yang dikasih di dalam Tuhan, Randy Weber dia berdoa, Tuhan tolong ampuni kami, tolong kami, kami telah menginjak upacara pernikahan yang suci, kami ganti dengan alternatif, gaya hidup alternatif. Mereka sekarang menyadari, ini yang berdoa ini anggota Kongres Amerika Serikat, saudara, bukan orang sembarang. Mereka menyadari, karena semua peraturan-peraturan keputusan itu digodok di Kongres, baru nanti di undang-undang. Jadi sekarang, saudara, ya, dengan ada COVID-19 ini, menyadarkan manusia untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Saudara, karena firman Tuhan berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya menyimak doa-doanya, saudara. Bahkan dalam doanya lagi dia katakan, dia selalu intinya begini, bahwa Amerika Serikat ini, negara ini sudah melupakan Tuhan. Dia minta ampun, Tuhan ampuni kami. Kami sudah mengganti, dia katakan, kuasamu dengan anjing pelacak. Di sekolah-sekolah ada anjing pelacak, dia katakan, dengan teknologi dan semua sudah diganti. Jadi mereka sekarang hidup sudah di luar kendali daripada Tuhan. Mereka sudah tidak percaya. Tapi dengan kejadian seperti ini, baru mereka menyadari. Nah, saudara tahu berapa banyak korban COVID-19 di Amerika Serikat? Angka beberapa hari lalu sudah menuju sekitar 850-an, saudara. 850.000 di Amerika Serikat. Ngeri, saudara. Yang kena, yang mati itu sudah sekitar 45.000 lebih. Ini karena mereka merasa kekuatan ini. Firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena di Indonesia masih banyak orang yang hidup takut kepada Tuhan. Saudara di rumah berdoa, tetangga-tetangga kita juga berdoa, mereka beribadah dengan cara yang mereka masing-masing. Artinya di Indonesia
sekalipun penduduk Indonesia 200 berapa sekarang? 240 juta, 270 juta. Ya, kalau kita lihat yang sekarang 8.500, berapa persennya? Kecil sekali dibandingkan penduduk Indonesia, jumlah penduduk Indonesia. Tetapi tetap kita berdoa supaya semua ini kita bebas daripada COVID ini. Amin, saudara. Ya, tapi tetap kita berdoa karena kita masih terus pada banyak anak Tuhan tetap berdoa, mengandalkan Tuhan bukan mengandalkan kekuatan kita. Saudara, ini yang terjadi di negara Amerika Serikat, Spanyol, Italia. Saya melihat, saudara, mohon maaf saya katakan, negara-negara yang melegalkan LGBT, mereka kena korban yang begitu banyak. Karena mereka menganggap kekuatan manusia ini. Amerika Kongres mengatakan, kami telah mengganti dengan anjing pelacak, dengan teknologi dan sebagainya. Sekarang mereka berteriak minta ampun di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saudara ini kasih di dalam Tuhan. Ya, siang hari ini dalam firman Tuhan, kita tidak boleh sombong atau kita merasa mampu. Biarlah kita terus berjaga-jaga dan tetap berdoa. Amin, saudara. Tetap berdoa. Kita boleh tahu keadaan dunia ini. Ya, ini semua diizinkan oleh Tuhan. Diizinkan oleh Tuhan. Mengapa? Karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Kristus sudah tidak lama lagi dia akan datang. Itu sebabnya, saudara, siang hari ini saya tidak panjang lebar. Kita akan akhiri dalam Lukas 21 ayat 36. Lukas 21 ayat 36. Haleluya. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, saudara. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahu, kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Amin, saudara. Bapak Ibu yang di rumah, ya, biarlah saudara kasih di dalam Tuhan. Ya, mengapa kita harus berjaga-jaga? Karena iblis akan berusaha untuk menghancurkan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Itu sebabnya kita terus harus berjaga-jaga dan berdoa. Dan yang kedua, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Dan yang terakhir, karena kita tahu Kristus sudah tidak lama lagi dia akan segera datang. Tanda-tanda ini kita sudah lihat di depan mata kita ini. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita tingkatkan iman kita, kita tingkatkan persekutuan kita, doa kita, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Terus kita tingkatkan. Doakan semua untuk bangsa negara, semua keluarga demi keluarga, supaya kita luput. Doakan juga kepada pemerintahan Jokowi supaya ada hikmat sehingga krisis ekonomi tidak terjadi di dalam bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan satu pujian, saudara. Sudahkah kita siap menghadapi datangnya Kristus yang kedua kali? Haleluya.
yang menyaksikan tayangan langsung pada siang hari ini, sudahkah kita siap sedia menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua kali? Dia tidak lama lagi dia akan datang. Kita sudah lihat tanda-tanda zaman ini. Mari Bapak Ibu Saudara kami di dalam Tuhan, kita mau hidup, mau kembali kepada Dia. Mungkin selama ini kita jauh daripada Tuhan. Katakan, Tuhan ampuni saya. Saya mau kembali kepada Engkau. Hanya mau bertobat dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami tidak mau binasa. Biarlah Tuhan menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Saudara yang menyaksikan tayangan ini di rumah, kalau saudara angkat tangan, saudara minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni saya. Saya mau kembali kepada Engkau. Kami tidak mau binasa Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau selamatkan semua anak-anak Tuhan. Tanda-tanda zaman ini sudah terjadi. Masa yang sukar, masa yang sangat menakutkan ini terjadi. Biarlah Tuhan luputkan semua kami semua anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Ampuni kami semua Tuhan. Ampuni kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebelum kami akhiri ibadah ini Tuhan, izinkan hamba-Mu berdoa untuk bangsa dan negara Tuhan Yesus. Dari Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, wali kota, sampai dengan aparat yang di bawah. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan Engkau memberikan kasih karunia-Mu kepada bangsa negeri ini, kepada para pemimpin kami Tuhan. Berikan hikmat Tuhan, supaya mereka boleh menetapkan satu langkah-langkah yang sesuai dengan kehendak Engkau. Berkati bangsa negeri ini Tuhan, Indonesia dan tanah Papua ini Tuhan. Berkati Tuhan Yesus. Kami tolak Tuhan Yesus segala macam hal-hal yang mengganggu dalam negeri ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, luputkan semua bangsa ini, rakyat Indonesia Tuhan. Selamatkan negeri ini Tuhan dari kehancuran ekonomi, dari gangguan penyebaran COVID. Kami katakan di dalam nama Yesus. Kami hanya minta belas kasih-Mu Tuhan, karena Engkau yang berhak untuk menghentikan ini semua. Kami hanya minta di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Engkau berkemurahan atas negeri kami Indonesia, bangsa Indonesia dan tanah Papua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba berdoa juga Tuhan untuk seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, beberapa orang. Tuhan lindungi Tuhan Yesus. Sertai Tuhan di mana saja jemaat-Mu berada. Terima kasih. Dalam nama Yesus Engkau berikan kekuatan, kesehatan dan perlindungan kepada semua jemaat-Mu Tuhan. Bahkan semua anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini secara langsung, lindungi mereka semua Tuhan. Jauhkan dari hal-hal buruk yang menimpa mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pagari kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Apa berdoa juga Tuhan yang sakit, mungkin di antara jemaat ataupun juga keluarga besar kami maupun kenalan kami yang menyaksikan langsung tayangan ini, yang sakit, apa berdoa dalam nama Yesus, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Tuhan tolong Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pasien-pasien COVID yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah yang menjalankan isolasi mandiri. Apa berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan Engkau jamah mereka semua. Engkau memberikan kemurahan kesembuhan Tuhan, supaya semakin banyak orang sembuh dari COVID ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, negeri ini akan segera pulih. Negeri ini akan segera pulih, supaya kami semua bangsa Indonesia boleh melakukan aktivitas seperti biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Juga memberkati para dokter, perawat yang mereka adalah garda terdepan. Tetap kami doakan Tuhan, berikan kekuatan dan perlindungan kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Engkau tetap memberkati kami. Lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, kami mau belajar. Kami terus hidup kami
berjaga-jaga dan tetap berdoa kepada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan segera akhiri acara kami, ibadah kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, sebelum kami akhiri, Roh Kudus menyertai kami. Biarlah Tuhan jemaat yang ada di rumah, Tuhan Engkau memberkati Tuhan Yesus dimanapun mereka berada. Tuhan Engkau berkati baik yang masuk yang keluar, yang tidur maupun yang bangun. Tetap Engkau menyertai dan memberkati mereka semua. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, mempelai pria surga yang kami kasihi, kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Terima